Sejarah besar seringkali tidak dimulai dari ruangan mewah atau meja rapat yang nyaman. Ia kerap bermula dari tempat-tempat sederhana, dari pikiran-pikiran yang gelisah, dan diskusi panjang yang melampaui zamannya. Kita harus mengiring ingatan kita kembali ke Surabaya pada bulan April tahun 1960. Saat itu, Surabaya bukan sekedar kota pelabuhan yang sibuk. Ia adalah kawah candra di muka bagi ideologi-ideologi besar yang sedang berebut pengaruh di tanah air. Kota ini sedang membara, bukan hanya karena teriknya matahari khatulistiwa, melainkan oleh benturan gagasan yang sangat tajam antara kelompok kiri, nasionalis, dan agama. Di selasar-selasar universitas, diskusi bukan lagi sekedar bincang akademik tentang nilai ujian, melainkan perdebatan hidup mati tentang arah masa depan sebuah republik yang baru saja belajar berdiri tegak setelah berabad-abad dalam belenggu kolonialisme. Dunia pada saat itu sedang terbelah dalam perang dingin, dan Indonesia menjadi mikrokosmos dari pembelahan global tersebut. Di satu sisi, arus kiri melalui komunisme sedang berada di puncak gelombangnya, merasuki setiap sendi organisasi pemuda dan mahasiswa. Di sisi lain, kelompok tradisionalis, mereka yang seringkali dijuluki dengan nada meremehkan sebagai kaum sarungan dari pelosok pedesaan, mulai menyadari sebuah kenyataan pahit. Mereka menyadari bahwa mereka tidak boleh lagi hanya menjadi penonton di pinggiran sejarah, atau sekedar menjadi objek dari keputusan-keputusan politik yang diambil oleh elit di Jakarta. Para pemuda Nahdien yang sedang menempuh pendidikan di kota-kota besar mulai merasa bahwa rumah intelektual yang ada saat itu tidak lagi cukup luas untuk menampung ambisi, identitas, dan kegelisahan spiritual mereka secara utuh. Secara faktual, embrio kelahiran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang kita kenal sebagai PMII adalah akumulasi dari rasa haus akan identitas kolektif. Sebelum April 1960, mahasiswa-mahasiswa berlatar belakang pesantren dan keluarga Nahdlatul Ulama tersebar dalam organisasi lokal yang terfragmentasi, seperti IMANU di Jakarta atau KMNU di Surakarta. Mereka memiliki energi yang meluap, namun tanpa arah kompas yang tunggal. Mereka layaknya seorang anak yang kehilangan induknya. Hingga akhirnya, titik balik itu tiba di Yogyakarta. Dalam keriuhan konferensi besar 2 IPNU, sebuah keputusan radikal dan visioner diambil. Mahasiswa NU harus memiliki rumahnya sendiri. Inilah tonggak awal revolusi baru itu. Sebanyak 13 mahasiswa pilihan dikumpulkan dan diberi mandat suci untuk merancang masa depan. Mereka bukan sekedar penyusun struktur administratif, melainkan arsitek identitas bagi sebuah generasi yang baru lahir. Mandat dari Yogyakarta ini kemudian dibawa menempuh perjalanan menuju Surabaya. Di kota pahlawan inilah nama-nama seperti Khalid Mawardi, Said Budairi, hingga sosok yang kelak menjadi jiwa organisasi, Mahbub Junaidi, berkumpul di sebuah tempat sederhana bernama Taman Bacaan Rakyat. Di tengah kepungan tumpukan buku dan semangat yang membara, Surabaya menjadi saksi bisu perdebatan yang menguras energi dan air mata. Di sanalah benih yang disemai di Yogyakarta akhirnya mekar. PMI resmi dipancang sebagai panji pergerakan yang akan mengubah wajah sejarah mahasiswa Indonesia selamanya. Ini bukan sekedar mendirikan papan nama organisasi baru atau menambah daftar panjang organisasi mahasiswa di Indonesia. Ini adalah proklamasi berdirinya sebuah faksi intelektual santri pertama yang berani keluar dari zona nyaman pesantren untuk mengklaim ruang di universitas-universitas negeri dan sekuler yang selama ini dianggap asing, bahkan menakutkan bagi kaum tradisionalis. Para pendirinya, dengan keberanian yang luar biasa, melakukan sebuah eksperimen teologis dan sosiologis yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka menjahit sarung yang melambangkan keteguhan iman dan tradisi pesantren dengan toga yang melambangkan kecemerlangan rasionalitas universitas. Mereka ingin membuktikan bahwa seseorang bisa menjadi ilmuwan yang hebat tanpa harus menanggalkan identitasnya sebagai santri yang taat. Mereka menggunakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sebagai kumpulan dogma yang membeku dan kaku, melainkan sebagai metodologi berpikir yang dinamis. Sebuah pisau analisis untuk mencari titik keseimbangan di tengah dunia yang sedang bergerak ke arah ekstrem kanan dan kiri. Namun, jalan menuju pengakuan tidak pernah sunyi dari duri dan ancaman.
PMI muda harus langsung berhadapan dengan raksasa-raksasa ideologi yang sudah lebih dulu mapan. Di kampus-kampus, mereka harus beradu argumen, bahkan tak jarang bergesekan secara fisik dengan kelompok-kelompok mahasiswa yang memiliki afiliasi politik kuat, terutama mereka yang membawa panji-panji kiri. Di bawah bayang-bayang narasi besar Nasakom yang didorong kuat oleh Presiden Soekarno, PMI seringkali disudutkan dengan label reaksioner atau kaum kolot. Disinilah peran seorang Mahbub Junaidi menjadi sangat krusial dan tak tergantikan. Mahbub, dengan gaya tulisannya yang satir, tajam, namun penuh humor, memberikan senjata baru bagi kader PMI, sebuah bentuk intelijensia yang tidak kaku. Ia mengajarkan kepada para mahasiswa santri bahwa melawan dominasi narasi kiri tidak cukup hanya dengan pembacaan doa-doa atau tahlilan di malam hari. Melawan mereka harus dilakukan di siang hari, di ruang-ruang debat, dengan bicara soal kedaulatan pangan, keadilan agraria, kritik terhadap birokrasi yang korup, dan pembelaan terhadap kaum mustadafin atau mereka yang tertindas. Dampak manusiawi dari kelahiran organisasi ini sangatlah masif dan menyentuh akar rumput. Bayangkan, seorang anak petani dari pelosok Jombang, Situbondo, atau pedalaman Kalimantan yang untuk pertama kalinya menginjakan kaki di universitas negeri di Jakarta atau Surabaya. Tanpa kehadiran PMI, mereka mungkin akan merasa terasing, minder, atau bahkan terpaksa melepaskan identitas asalnya demi bisa diterima oleh pergaulan kampus yang mengagungkan gaya hidup modernitas barat. PMI hadir sebagai rumah, sebagai keluarga, dan yang paling penting, sebagai pemberi harga diri. Organisasi ini mengubah psikologi sebuah generasi dari yang tadinya merasa inferior menghadapi pendidikan formal menjadi percaya diri untuk menawarkan solusi-solusi Islam bagi persoalan Republik. Setiap kartu tanda anggota yang dicetak dan dibagikan saat itu bukan sekedar bukti administratif, melainkan sebuah kontrak moral bahwa ilmu yang mereka serap di ruang-ruang kelas harus diwakafkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Tetapi, seiring berjalannya waktu, masa bulan madu dengan struktur induknya, Nahdlatul Ulama mulai menemui ujian berat yang tidak terelakkan. Ketika badai politik besar tahun 1965 pecah, yang diikuti dengan pembubaran PKI dan transisi kekuasaan menuju Orde Baru, PMI mendapati dirinya berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Mereka bukan lagi sekedar komunitas mahasiswa santri yang berdiskusi di pojok taman bacaan. Mereka telah menjadi bagian dari gelombang massa yang meruntuhkan sebuah rejim lama dan turut serta membangun pondasi bagi rezim yang baru. Di tengah hiruk-pikuk kemenangan atas tumbangnya Orde Lama, sebuah pertanyaan filosofis mulai muncul dan berbisik di antara para elit dan kader PMI. Sampai kapan idealisme mahasiswa ini harus disetir oleh kepentingan partai politik? Sampai kapan gerakan intelektual kita harus tunduk pada kompromi-kompromi praktis para tua-tua di partai? Kegelisahan ini tidak bisa lagi diredam hanya dengan imbauan untuk bersabar. Ia menuntut sebuah tindakan radikal, sebuah pemutusan yang akan mengubah wajah organisasi ini selamanya. Titik di mana sang anak, dengan penuh rasa hormat, namun dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan, memutuskan untuk menjauh dari otoritas ayahnya dalam administrasi politik demi menemukan kemerdekaannya sendiri. Keputusan untuk merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri itu akhirnya tumpah di bawah selimut kabut pegunungan pada sebuah momen yang kelak akan dikenang sebagai salah satu peristiwa paling traumatis sekaligus paling heroik dalam sejarah kaum pergerakan santri. Kita kini berpindah ke Juli tahun 1972. Udara di kawasan Murnajati, Lawang, Jawa Timur tidak pernah terasa sedingin itu bagi para aktivis yang berkumpul dalam keheningan. Di balik ketenangan lanskap pegunungan yang asri, sebuah badai besar sedang berkecamuk di dalam kepala setiap pemuda yang hadir dalam muktamar tersebut. Mereka bukan sekedar delegasi organisasi. Mereka adalah para pemimpin mahasiswa yang sedang memanggul beban sejarah yang sangat aneh. Sebuah persimpangan antara loyalitas tanpa batas kepada tradisi pesantren atau kesetiaan mutlak pada suara nurani pergerakan yang menuntut kemandirian. Selama 12 tahun sejak kelahirannya di Surabaya, PMI adalah anak kandung yang tumbuh subur di bawah naungan rahim politik bernama Partai Nahdlatul Ulama. Segala fasilitas, perlindungan politik,
hingga legitimasi teologis diberikan oleh para kiai dan tokoh partai. Namun, di ruang pertemuan yang sederhana di Murnajati itu, aroma pemberontakan terasa lebih tajam daripada aroma kopi pagi yang disajikan. Para aktivis muda ini mulai menyadari sebuah hukum alam yang pahit, bahwa untuk bisa tumbuh menjadi raksasa, terkadang seorang anak harus berani melepaskan pegangan tangan ayahnya yang protektif. Mereka sadar bahwa jika mereka terus menempel pada ketiak partai politik, maka idealisme mahasiswa yang murni akan selalu dikorbankan di atas meja kompromi kekuasaan. Mereka harus berani berjalan sendirian, meskipun itu berarti harus memasuki kegelapan rimba politik Orde Baru tanpa payung perlindungan dari organisasi induknya. Secara historis, momen ini adalah sebuah anomali teologis yang mengguncang jagat santri. Di bawah kepemimpinan Jamroni, PMI mengambil keputusan yang akan mengubah peta sosiopolitik kaum Nahdiyin selamanya. Deklarasi Murnajati yang dikumandangkan pada 14 Juli 1972 bukan sekedar pernyataan sikap organisasi, melainkan sebuah proklamasi kemerdekaan yang radikal. PMI menyatakan diri sebagai organisasi independen, tidak terikat secara struktural dengan organisasi manapun. Kalimat pendek itu memiliki efek ledakan yang lebih dahsyat daripada dinamit di tengah ketenangan pesantren. Ia adalah gugatan terhadap kemapanan, sebuah pernyataan bahwa mahasiswa santri kini telah dewasa dan menolak untuk terus menjadi alat pemenangan suara pemilu bagi partai politik. Keputusan ini diambil bukan karena kebencian terhadap NU, melainkan karena sebuah perhitungan pragmatis yang sangat jeli terhadap arah zaman. Saat itu, rejim Orde Baru mulai memberlakukan kebijakan fusi partai politik dan tekanan luar biasa melalui kebijakan deparpolitisasi. Para kader PMI menyadari bahwa jika mereka tetap terikat secara administratif dengan partai NU, maka setiap langkah mereka di kampus akan selalu dicurigai sebagai kepanjangan tangan partai politik. Independensi adalah satu-satunya tiket untuk tetap bisa masuk ke universitas-universitas umum tanpa harus dicap sebagai agen partai. Namun, perlawanan paling menyakitkan justru datang dari dalam rumah sendiri. Para kiai sepuh di PBNU merasa sangat terpukul dan dikhianati. Krisis ini bukan hanya krisis administratif, melainkan krisis emosional yang meninggalkan luka batin yang dalam bagi kedua belah pihak. Dengan menyatakan diri independen, PMI mendapatkan kartu bebas untuk bermanuver di tengah kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau NKK-BKK yang mulai mencekik organisasi ekstra kampus. Independensi memberikan ruang bagi PMI untuk merumuskan konsep baru yang disebut interdependensi. Secara filosofis, mereka mencoba meyakinkan para kiai bahwa meskipun secara administratif mereka berpisah, namun secara spiritual, nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap mengalir dalam darah mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa menjadi santri yang mandiri justru akan lebih memberikan manfaat bagi bangsa, karena mereka bisa bergerak lebih lincah tanpa harus terbebani oleh instruksi-instruksi partai yang kaku. Dampak manusiawi dari deklarasi Murnajati ini sangatlah sunyi, namun sangat menyakitkan di tingkat akar rumput. Ribuan kader PMI tiba-tiba mendapati diri mereka terasing di rumah mereka sendiri. Fasilitas ditarik, bantuan terhenti, dan stigma anak durhaka disematkan. Namun, disinilah karakter asli kader PMI benar-benar dibentuk. Tanpa perlindungan sang ayah, mereka dipaksa menjadi mandiri, belajar cara mengelola organisasi secara profesional, dan berani berkoalisi dengan gerakan mahasiswa lain atas dasar kesamaan nasib sebagai sesama kelompok yang ditekan oleh Orde Baru. Kemandirian yang lahir dari penderitaan pasca 1972 inilah yang nantinya akan melahirkan generasi emas intelektual santri. Namun, tantangan yang lebih gelap sedang menunggu. Tanpa perlindungan partai, PMI berdiri telanjang di hadapan mesin represi militeristik Soeharto. Ruang gerak mahasiswa di kampus mulai ditutup rapat. Diskusi intelektual mulai dipindahkan secara gerilya ke kamar-kamar kos yang gelap atau ke balik tembok pesantren secara sembunyi-sembunyi. Ketegangan naratif di babak ini adalah tentang bagaimana sebuah organisasi yang baru saja yatim piatu harus bertahan hidup di bawah bayang-bayang moncong senjata. Jika politik praktis sudah tidak mungkin lagi dilakukan secara terbuka,
maka gerak pikiran harus melampauinya. Selamat datang di era gerilya intelektual, sebuah masa di mana kata-kata akan menjadi lebih tajam daripada bayonet. Memasuki dekade 1980-an, suasana sosiopolitik di Indonesia menjadi semakin menyesakkan. Rezim Orde Baru sedang berada di puncak kekuatannya, membangun monumen stabilitas melalui pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan. Namun di balik kemegahan fisik itu, terdapat kehampaan intelektual di ruang publik. Kampus-kampus telah berubah menjadi area yang steril melalui kebijakan NKK-BKK. Setiap aktivitas yang berbau politik dianggap sebagai ancaman keamanan negara. Namun, di ruang-ruang kos yang sempit dan di sudut-sudut pesantren yang luput dari radar intelijen, sebuah perlawanan jenis baru sedang dirancang dengan sangat rapi dan sunyi. Para kader PMI menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa bertarung di jalanan karena di sana hanya ada bayonet yang menunggu. Maka, mereka melakukan migrasi radikal, migrasi dari lapangan terbuka menuju kedalaman pikiran. Mereka mulai membedah mesin yang ada di dalam kepala mereka sendiri. Inilah masa kelahiran Nilai Dasar Pergerakan atau NDP. Sebuah manifesto yang lahir bukan dari ruang akademik yang nyaman, melainkan dari tekanan batin para aktivis yang menolak untuk tunduk pada kebisuan zaman. NDP adalah bahan bakar paling eksplosif yang pernah diciptakan dalam sejarah pergerakan santri, karena ia tidak menyerang fisik penguasa, melainkan meruntuhkan legitimasi teologis dari penindasan itu sendiri. Secara faktual, dekade 80-an adalah periode di mana PMI benar-benar diuji kemandiriannya. Keterjepitan melahirkan kreativitas intelektual luar biasa. Pada Kongres 9 di Surabaya tahun 1988, NDP dikukuhkan sebagai metodologi berpikir yang merumuskan ulang relasi kehidupan, hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Naskah ini disusun dalam suasana gerilya, di mana setiap draftnya harus disembunyikan dari penggeledahan intelijen. Mengapa NDP begitu berbahaya bagi status quo? Karena ia melakukan dekonstruksi total terhadap cara pandang fatalistik bahwa kemiskinan adalah takdir. PMI memperkenalkan konsep tauhid yang membebaskan. Jika Tuhan adalah satu-satunya otoritas mutlak, maka penindasan manusia atas manusia lainnya adalah bentuk kesirikan modern yang harus dilawan. Membela kaum tertindas bukan lagi sekedar aksi sosial, melainkan kewajiban iman yang setara dengan ibadah formal. Filosofi hubungan dengan alam dalam NDP juga mendahului zamannya dengan bicara tentang kelestarian lingkungan di tengah eksploitasi alam Orde Baru. Mereka menggunakan bahasa pesantren dan istilah teologis untuk menyuarakan perlawanan membumi terhadap ketidakadilan struktural. Mereka menghadirkan wajah Islam yang tidak hanya sibuk dengan urusan surga, tapi juga peduli dengan keadilan di bumi. Dampak manusiawi dari revolusi pemikiran ini adalah lahirnya profil kader unik. Mahasiswa yang fasih berdebat teori dependensi di siang hari, namun husu bertahlil di malam hari. Tembok yang memisahkan dunia intelektual modern dengan spiritual pesantren runtuh. Kader-kader PMI mulai keluar dari menara gading kampus, masuk ke kantong kemiskinan urban dan pedesaan sebagai organisator rakyat. Penderitaan rakyat bukan lagi dilihat sebagai objek kasihan, melainkan hasil kegagalan sistemik yang harus dirombak total. Namun, gerilya intelektual ini berharga mahal. Setiap diskusi yang dianggap menyimpang berujung pada interogasi. Para penggerak PMI hidup dalam dualitas, sebagai mahasiswa yang patuh di kampus, namun sebagai instruktur ideologi di luar kampus. Orde Baru mencoba menjinakkan PMI dengan berbagai tawaran. Namun inti pergerakan tetap bertahan dalam kemiskinan yang bermartabat, memegang teguh idealisme bahwa intelektual sejati tidak bisa dibeli. Inilah masa inkubasi yang panjang, sebuah masa di mana amunisi gagasan dikumpulkan dalam kesunyian. Tanpa ledakan pemikiran di tahun 80-an ini, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 tidak akan pernah memiliki basis massa santri yang militan. PMI sedang menunggu momentum sejarah. Dan momentum itu mulai terasa ketika angin perubahan meniup kencang di penghujung tahun 90-an. Krisis ekonomi menghantam jantung Republik, dan tembok stabilitas mulai retak. Gagasan yang dulunya hanya dibisikan di kamar kos, kini mulai diteriakan di lapangan terbuka. Gerilya intelektual telah usai.
dan tiba saatnya menguji nyali di bawah terik matahari jalanan. Namun sejarah memiliki ironi tajam. Ketika kekuasaan tumbang, PMI justru menghadapi ujian berat tentang bagaimana mengelola kemenangan tanpa kehilangan jiwa di dalam labirin kekuasaan yang menyesatkan. Mei 1998 bukan sekedar akhir dari sebuah rejim. Bagi PMI, itu adalah ledakan emosional sekaligus gerbang menuju dunia baru. Ketika tembok otoritarianisme runtuh, energi pergerakan meledak keluar dan merembes masuk ke dalam sekat-sekat kekuasaan yang baru ditinggalkan penghuni lamanya. Aktivis yang dulunya tidur di lantai semen sekretariat, kini diundang duduk di kursi empuk ruang negosiasi, memegang ballpoint kebijakan, dan mengenakan setelan jas di koridor istana. Inilah babak paling pragmatis, di mana filsafat memihak yang tertindas diuji oleh godaan mengelola yang berkuasa. Selamat datang di labirin kekuasaan, tempat di mana garis antara kawan dan lawan menjadi kabur di tengah kepulan asap lobi-lobi politik. Pasca reformasi, PMI bertransformasi menjadi pabrik kepemimpinan nasional yang produktif. Kebutuhan akan politisi yang memiliki basis massa organik dan ideologi kuat menjadi sangat tinggi. PMII memiliki jaringan kader loyal yang teruji zaman. Dalam waktu singkat, alumni PMII menyebar ke hampir seluruh partai politik besar, mengisi parlemen, komisioner lembaga negara, hingga pos menteri strategis. Melalui IKA PMII, organisasi ini telah menjadi mesin utama yang menjalankan roda sejarah itu sendiri. Namun pengaruh yang meluas ini membawa konsekuensi internal berat. PMII menjadi medan tempur kepentingan faksi politik. Suksesi kepemimpinan nasional organisasi menjadi miniatur kontestasi politik nasional yang melibatkan dana besar dan lobi tingkat tinggi para alumni. Fenomena ini adalah infiltrasi sistemik. Para aktor membenarkan langkah mereka dengan argumen bahwa perubahan nasib rakyat harus dilakukan dari dalam istana. Namun disinilah letak tegangan naratif yang menyakitkan. Ideologi NDP yang tadinya subversif, kini terkadang mengalami domestikasi, hanya digunakan sebagai legitimasi moral untuk mengamankan posisi tawar politik. Muncul dilema etis mendalam, bagaimana perasaan seorang kader di kementerian ketika instansinya mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Kelompok yang dalam NDP wajib mereka bela. Kekuasaan adalah ujian paling jujur bagi sebuah filsafat pergerakan. Dampak manusiawi dari transformasi ini dirasakan kader muda sebagai krisis identitas. Ada rasa bangga melihat senior menjadi pejabat, namun muncul skeptisisme, apakah perjuangan di jalanan hanya untuk menaikkan nilai tawar senior di mata elit? Jarak antara jalanan yang berdebu dan istana yang steril menciptakan jurang komunikasi. Sebagian kader merasa ditinggalkan secara ideologis oleh mentor yang sudah nyaman dalam dekapan kekuasaan. Namun di tengah godaan labirin itu, api pergerakan asli tidak benar-benar padam. Masih ada ribuan kader di pelosok daerah yang memilih jalan sunyi, tetap setia mendampingi petani dan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, meskipun yang mengeluarkannya adalah senior sendiri. Bagi mereka, PMII bukan kendaraan karir, melainkan sumpah suci untuk menjadi suara bagi yang bisu. Ketegangan antara kelompok pro kekuasaan dan kelompok idealis inilah yang terus mendinamiskan PMII hingga hari ini. Kini, setelah 2 dekade reformasi, labirin kekuasaan mulai berubah bentuk, merembes ke dalam algoritma dan data besar. Musuh baru bukan lagi satu sosok diktator, melainkan sistem global yang tidak terlihat. Tantangan generasi baru adalah penjara baru berupa banalisasi kebenaran di media sosial dan pragmatisme modal yang licin. Di tengah kelelahan terhadap janji politik, muncul kerinduan untuk kembali ke titik nol, kembali ke semangat awal pesantren yang murni. Pergerakan sedang dipaksa melakukan ijtihad, apakah tetap terjebak dalam labirin lama, atau melompat menuju masa depan sebagai penjaga nalar kritis di era digital. Waktu pada akhirnya melingkar, membawa pergerakan ini kembali ke titik-titik esensial melalui sebuah kepulangan yang sunyi. Kita berada di era di mana musuh bersembunyi di balik baris kode algoritma yang memanipulasi opini dan di balik eksploitasi lingkungan yang legal namun niretika. Di perbatasan antara tradisi pesantren dan kecerdasan buatan, PMI harus merumuskan kembali untuk apa mereka lahir. Apakah sekedar agen perjalanan karir politik,
atau penjaga nalar kritis berbasis nilai ketuhanan? Pertanyaan ini krusial karena PMI hari ini beroperasi di medan kompleks yang tanpa batas. Basis massa telah bermigrasi ke ruang urban dan jagat digital. Isu telah bergeser ke perubahan iklim, ketimpangan ekonomi digital, dan krisis identitas akibat banjir informasi. Dalam dinamika ini, PMI sedang membangun sebuah sarekat digital, upaya tetap memegang tasbih namun fasih mengoperasikan teknologi. Secara filosofis, NDP sedang mengalami ujian signifikansi terberat. Hubungan dengan alam kini harus diterjemahkan menjadi perlawanan terhadap ekstraktivisme yang menghancurkan ekosistem. Analisis ini menuntut kader menjadi intelektual organik yang memiliki kecemerlangan sains modern, namun memiliki jangkar spiritual kuat pada tradisi pesantren. PMI melakukan ijtihad digital, menyadari bahwa keadilan sosial abad ke-21 diperjuangkan melalui kedaulatan data dan penguasaan narasi media sosial. Kekuatan PMI masa depan bukan diukur dari jumlah alumni di kursi menteri, melainkan kemampuan menjawab kegelisahan eksistensial generasi muda. Dampak manusiawi dari evolusi ini melahirkan santri petualang, anak muda yang jenuh dengan janji politik, memilih kembali ke desa, membawa bekal teknologi dan jaringan. Ada kerinduan mendalam akan integritas di tengah dunia transaksional. Mereka adalah manusia yang merasa cukup dengan kesederhanaan pesantren, namun lapar akan keadilan sosial. Selama masih ada kader yang merasa hatinya sakit melihat ketidakadilan, maka ruh pergerakan ini masih bernapas. Ketegangan hari ini adalah tentang waktu, mengejar teknologi tanpa kehilangan bau santri yang otentik, kesantunan, penghormatan terhadap guru, dan keikhlasan berjuang. Ada harapan besar bahwa identitas santri justru menjadi penawar bagi kegilaan dunia modern yang nir etika. Ini adalah ketegangan abadi antara menjadi global namun tetap lokal, menjadi teknokrat namun tetap aktivis yang memiliki hati. PMI kini berdiri di atas jurang sejarah yang lebar, di mana pilihan yang diambil setiap kader saat ini akan menentukan wajah Islam Indonesia di masa depan. Sejarah membuktikan organisasi ini tidak pernah selesai dibentuk. Ia adalah proyek abadi yang terus mendefinisikan dirinya sendiri di setiap tikungan zaman. Dari Surabaya 1960 hingga ruang siber hari ini, PMI tetap memegang satu janji. Pergerakan adalah keharusan bagi mereka yang beriman dan berpikir. Pergerakan tanpa arah adalah kehancuran. Namun arah tanpa pergerakan adalah kesia-siaan yang mati. Kini, di tangan generasi baru yang lahir dari rahim digital, namun tetap dibasahi doa kiai, sebuah bab baru sedang ditulis. Sebuah bab di mana politik bukan soal kekuasaan, melainkan soal nilai kemanusiaan. Di mana filsafat bukan sekedar tumpukan kata, melainkan tindakan nyata yang membebaskan. Suara narasi ini mungkin berakhir di sini, namun langkah kaki pergerakan tidak akan pernah berhenti. Tangan kepal dan maju ke muka. Sejarah sedang menunggu Anda untuk menuliskan lanjutannya. See you later.